Welcome to Draw My Life. Sosok ini memiliki nama lengkap Nedi Ferdiansyah, yang biasa dikenal dengan panggilan Nedi. Ia lahir pada tanggal 26 November 1991 di sebuah desa yang bernama Ujan Mas Baru, yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Semasa kecil ia merupakan sosok yang sering mengalami sakit demam. Hal tersebut mungkin dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang saat itu sedang sulit, sehingga kebutuhan bahan pokok keluarga sangat terbatas. Namun berkat kegigihan kedua orang tuanya, kondisi tersebut dapat dilalui. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Imron Hasan dan Ibu Surtini, di mana ayahnya memiliki profesi seorang guru dan ibunya seorang pedagang pakaian. Sejak kecil sosok Nedi merupakan penggila game, mulai dari Tetris, Super Mario, bahkan waktu pulang sekolahnya dihabiskan di warung game yang dikala itu tenar dengan perangkat game dingdong. Di masa kecil, Nedi sama halnya dengan anak lain yang memiliki banyak cita-cita, seperti pilot, polisi, dokter, dan guru. Nedi mengenyam pendidikan pertamanya di TK Aisyah Bustanul Atfal Ujan Mas Baru, yang kemudian pada tahun 1998 dilanjutkan ke sekolah dasar di SD Negeri 1 Ujan Mas Baru. Dan pada tahun 2004 ia melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 2 Muara Enim. Kemudian dilanjutkan ke pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Muara Enim. Semasa SMA ia bertekad untuk bisa menjadi bagian di kelas unggulan, karena menurutnya jika ia berada di kelas unggulan ia akan mendapatkan prioritas PMDK ke universitas favorit, dan tentunya dengan biaya gratis. Hal tersebut ia lakukan karena ia takut dengan mahalnya biaya kuliah. Namun, walaupun ia di kelas unggulan, kesempatan tersebut gagal ia raih. Tak mau patah semangat karena ia sadar hanya melalui pendidikan yang membuat ia berhasil kelak. Dengan dorongan kedua orang tuanya, ia bertekad untuk melanjutkan kuliahnya dengan jalur tes. Hanya dengan satu kali tes, ia diterima di universitas ternama di Sumatera Selatan, yaitu Universitas Sriwijaya, tepatnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi. Selama masa kuliah, ia bertekad untuk mengembangkan minat dan bakat pada dirinya. Bergabung bersama organisasi kampus dianggap sebagai solusinya. Berawal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas hingga pencapaian organisasi tertinggi diraih saat terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Biologi. Di organisasi inilah Nedi belajar dan mempersiapkan bekal saat pasca kampus kelak. Selain itu, Nedi tertarik untuk mendalami dunia desain grafis dan videografi yang ia pelajari secara otodidak melalui buku dan informasi online. Selain itu, ia mencoba menulis beberapa hal bermanfaat melalui blog. Hal tersebut terbukti saat mengetikkan namanya di Google, beberapa blognya muncul menghiasi beranda pencarian tersebut.
Walau aktif di organisasi, secara akademik ia tidak ketinggalan dengan rekan lainnya. Hal tersebut terbukti ia berhasil mendapatkan gelar sarjana S1 biologinya selama 3 tahun 6 bulan, walau dengan predikat nyaris cum laude, yaitu dengan IPK 3,46. Di akhir tahun kuliahnya, ia memutuskan untuk bekerja menjadi tenaga pengajar di salah satu bimbel ternama di kota Palembang, yaitu Ganesha Operation. Di sana, ia merasakan keindahan saat berbagi ilmu dan menebar manfaat. Ia wisuda tepatnya di bulan Agustus tahun 2014. Bersamaan dengan itu, pendaftaran CPNS dibuka. Kesempatan tersebut tak ia lewatkan. Ia mendaftar di Kabupaten Oku Selatan, tepatnya di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yang saat itu dibuka hanya untuk satu formasi, dan hasilnya ia lulus dan mendapatkan kesempatan emas tersebut. Selama masa kerja, kegelisahan hadir menyelimutinya. Ilmu biologi yang ia dapat di kampus sangat jarang digunakan. Bahkan, beberapa materi tak ia ingat lagi. Hal inilah yang menjadi tunas kemunculan channel YouTube-nya yang sengaja ia beri nama dengan namanya sendiri, yaitu Nedi Ferdiansyah. Channel tersebut ia bangun dengan semangat berbagi ilmu, karena ia menyadari suatu saat nanti mungkin saja ilmu tersebut hilang dari dirinya. Ia yakin channel tersebut akan memberikan manfaat untuk setiap generasi. Berbulan-bulan ia terus membagi waktu malamnya untuk membuat konten video sederhana yang berisi setiap materi seputar biologi tanpa memikirkan tentang monetisasi. Setahun setelah channel tersebut dibuat, ia menerima email dari YouTube terkait program monetisasi. Akhirnya, ia coba untuk mendaftar program tersebut dan hasilnya diterima. Satu tahun berikutnya, pihak YouTube menerbitkan aturan baru tentang monetisasi dengan syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kenyataannya, channel yang ia bangun belum memenuhi syarat tersebut, dan akhirnya monetisasi tersebut dipending. Namun, hal tersebut bukan masalah baginya, karena channel yang ia bangun bukan dengan fokus tersebut, melainkan berbagi ilmu untuk terus menebar manfaat. Satu tahun berikutnya, berkat semangat yang kuat, channel tersebut mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Secara otomatis, monetisasi yang dipending kembali aktif. Dan saat ini, channel yang ia bangun terus tumbuh dengan semangat yang tetap sama, yaitu berbagi ilmu. Saat ini, ia aktif dengan kesibukan kerjanya dan terus tetap membuat konten bermanfaat untuk dapat dibagi ke semua orang.